Ya, terima kasih buat waktunya lagi, dan terima kasih buat teman-teman yang mungkin tidak bosan mau menyimak apa yang menjadi apa ya, ide pikiran ya yang harus saya keluarkan di konten ini. Teman-teman terima kasih banyak ya, karena penjelasan ini ketika didengar dari awal sampai akhir tidak bermaksud apa-apa, melainkan hanya sebuah refleksi ya, bagaimana seorang pribadi yang kecil ini ya ingin coba menyelami ya, bagaimana pemahaman ya, tentang realita kehidupan, realita pekerjaan, dan bagaimana tingkat refleksinya di dalam kehidupan saya gitu ya. Jadi ada topik yang menarik yang juga mungkin adalah bahan dari sebuah refleksi saya, yaitu adalah teologi itu hidup, bukan hanya dipelajari. Jadi kalau saya mengingat beberapa waktu lalu ya, ketika pertama kali saya masuk ke dunia pelayanan profesional ya, banyak orang mengatakan Angga itu idealismenya tinggi, idealismenya besar sekali ya. Itu saya benarkan. Kenapa? Tidak mungkin saya hadir di sebuah organisasi ya, terlibat dalam sebuah organisasi, tidak mungkin saya tidak punya keinginan untuk berdampak. Kemudian tidak mungkin saya melayani ya tidak dengan sepenuh hati ya. Jadi saya mengampuni diri saya sendiri ya, ketika mungkin idealisme saya pada waktu itu menyayat hati ya. Bahkan saya menganggap orang-orang itu mungkin lebih rendah daripada saya ya, karena mungkin tidak dapat bekerja sama, tidak mendukung, tidak memahami. Karena ya seperti itu, ketika logikanya saya balik, tidak mungkin saya tidak mau berdampak ya, tidak mungkin saya melayani tidak sepenuh hati. Tetapi realitasnya ya teman-teman saya temui ya, kerja di lembaga sosial ya, itu kadang jauh dari romantisme ya, tidak seperti berita-berita di luar sana ya, hubungannya baik-baik saja dan lain sebagainya. Banyak yang harus diubah, banyak yang harus diatur, mulai dari keuangan pribadi yang terbatas, mulai dari hirup pikuk konflik internal ya, hingga mungkin ekspektasi dari sebuah komunitas itu yang besar buat pribadi kita. Tidak jarang teman-teman, tidak jarang semua ini ya, hasil dari realitas ini itu mematikan semangat orang yang punya idealisme tinggi ya. Tidak jarang, banyak, kalau mau ditelusuri banyak ya. Namun di tengah semuanya itu ya, ketika saya diberi kesempatan untuk belajar ya, teologi itu bukan hanya untuk mimbar atau ruang kelas ya. Teologi itu hidup dalam cara kita menyikapi ya rekan kerja kita. Teologi hidup dalam cara kita mengambil keputusan-keputusan sulit. Teologi itu hidup dalam apa? Dalam respon krisis dengan kasih dan iman ya. Mungkin di tengah realitas yang terjadi ya, di sebuah pekerjaan kita masing-masing ya, tidak sedikit banyak kisah ya yang bisa dijadikan contoh, dan itu seharusnya ya menjadi kejadian yang ideal dalam sebuah lembaga kita, dalam sebuah pekerjaan kita ya, dengan semangat mula-mula kita. Saya rasa kita semua punya pengalaman yang baik, sehingga kita boleh belajar ya dari pengalaman itu ya. Seperti mungkin saya punya pengalaman ya yang membekas ya, yang juga dalam pengalaman itu saya menemukan orang-orang yang bisa saya jadikan teladan ya. Saya pernah menghadapi mungkin kasus di mana ya, pengalaman kasus di mana saya melakukan pelanggaran etika ya. Di satu sisi manajemen perlu tegas, dan saya siap untuk bertanggung jawab semua itu. Saksi nyata mungkin ada banyak, rekan-rekan kerja saya juga pernah mendengar kesaksian ini. Tapi di sisi lain seperti lembaga Kristen ya, mereka juga percaya akan pemulihan, percaya akan adanya sebuah perbaikan yang akan dilakukan oleh individu itu. Jadi dalam proses itu ya, saya menyaksikan dan mengalami bagaimana keadilan dan kasih itu berjalan ya. Ini bukan ya, bagaimana kasih dan adilan itu berjalan dengan hati yang tegas namun tetap memulihkan. Ini momen di mana saya sadar bahwa ajaran Yesus tentang pengampunan bukan hanya sekedar teori, tetapi strategi pelayanan yang mungkin praktis untuk dipahami, tetapi itu sangat efektif. Kemudian tidak sedikit juga orang berpikir bahwa pelayanan itu soal hasil yang besar ya, adanya perubahan komunitas, pertobatan masif, dan dampak sosial yang bisa didengar ya, gebitanya bisa didengar. Tetapi ternyata berkat dalam pelayanan sering datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Ketika kita melihat kitab pelayanan, kita melihat seorang anak yang kembali bersemangat belajar dari keterbatasan mereka, dari kekurangan mereka, dari latar belakang mereka. Kita melihat bagaimana mereka antusias untuk kembali belajar. Lalu ketika kita di tempat pelayanan, mungkin kita melihat seorang ibu yang merasa didengar ya, seorang ibu yang selama ini banyak bercerita tentang apa yang ia alami dan merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mungkin mendengar apa yang ia ceritakan. Tetapi ketika seorang ibu itu berbalik merasa dirinya didengar, dirinya diterima, itu juga menjadi berkat pelayanan kita. Rekan kerja yang akhirnya bisa membuka diri, menerima segala realitas hidup yang dia alami, itu juga bisa menjadi berkat buat kita. Jadi itu ada semua momen ketika kasih Allah bekerja lewat kita, lewat hal-hal kecil, lewat kehadiran Allah yang setia. Kemudian teman-teman ya, ada hal yang mungkin boleh saya ingatkan bahwa memang tidak semua orang dapat selalu merasa kuat ya, tidak selalu ideal dalam melayani. Tapi ketika kita terus hadir, terus percaya, dan terus menghadapi ya segala realitas itu dengan iman dalam tindakan, disitulah teologi itu nyata dan harus diterapkan. Teologi bukan hanya soal tahu ayat, tapi juga menjalin kasih di tempat kerja, di ruang rapat, di kantor yayasan, bahkan saat menyusun berbagai anggaran. Jadi tidak sedikit di antara kita bergumul, teman-teman, di dunia pelayanan. Tahu bahwa kamu tidak sendiri. Mari saling menguatkan, karena Tuhan memakai kita bukan untuk semuanya sempurna, tapi saat kita mau tetap berjalan bersama Dia. Lakukan yang bisa dilakukan. Jangan biarkan orang tidak melihat aksimu. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Sisanya, dampaknya, biar Tuhan yang bekerja. Bergerak, berani bersuara. Hidupi nilai-nilai itu sekalipun banyak yang tidak menghidupi. Leadermu, pemimpin strukturalmu di atas, ataupun lain sebagainya. Orang yang kamu anggap penting sekalipun mereka mengabaikan nilai. Kita harus tetap hidup dalam nilai-nilai itu. Ya, mungkin
ini pesannya sekali lagi saya bawa buat teman-teman semua. Konten saya menjadi saluran teman-teman untuk apa ya, merasa tidak sendiri ya. Konten saya bisa menjadi saluran teman-teman untuk juga merasa ya bahwa beban yang dipikul saat ini adalah beban yang berat ya. Tapi konten ini menjadi saluran teman-teman menyadari bahwa ada teman-teman kita di luar sana yang merasakan beban yang sama. Jadi ini adalah saluran yang tepat menurut saya, teman-teman bisa speak up, teman-teman berani bahwa ada orang-orang yang sama berani bersuara, kemudian ada teman-teman yang sama juga berani saat ini bergumul dalam tugas tanggung jawabnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi konten saya ini saya harus live ya, sehingga karena keterbatasan tools ya, memori dan lain sebagainya, nanti saya juga akan upload ulang konten ini. Salam teman-teman.